الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجتبى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang musyrikin di zaman dahulu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala al-musyrikun sifhum lana rabbak, berikan sifat atau tunjukkan kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Wal huwa ya'kul aw yashrab, apakah dia itu makan ataupun minum? Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah turunkan surah ini, katakan Allah itu esa. Allah adalah zat, bergantungnya seluruh makhluk kepadanya, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengan dia. Ibadallah, surah Al-Ikhlas adalah surah yang agung, di mana itu menjadi bantahan bagi kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang. Di antara orang-orang Yahud, orang-orang Nasara mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun minallah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qaul alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahud mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah, sementara orang-orang Kristen mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah anak Allah. Itulah ucapan yang diucapkan oleh mereka dengan mulut-mulutnya, yang menyerupai orang-orang kafir sebelumnya. Maka Allah memerangi mereka dikarenakan mereka berpaling dari kebenaran. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang musyrikin zaman dahulu juga demikian. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahu. Mereka orang musyrikin mengatakan bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi Allah punya anak-anak perempuan, yaitu para malaikat. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Satu kitabu syahadu mayusalun, mereka itu akan ditulis tentang persaksiannya, dan mereka juga akan ditanya. Ibadallah rahimakumullah, surah ini sebagai bantahan bagi sekelompok manusia yang menyimpang dari al-haq. Di antaranya mereka kelompok manunggaling kaula Gusti, bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya, sehingga manusia dikatakan sebagai Allah, hewan-hewan dikatakan Allah, dan yang lainnya banyak sekali. Bahkan ketika ada anjing yang menggonggong, Al-Hallaj
tokoh sufi mengatakan, Subhana Rabbi, Maha suci Rabbku. Mengatakan tentang anjing bahwa sebagai Rabbnya. Bahkan dia juga mengatakan, ma fi jubati illallah, tidak ada dalam jubah saya ini, hanya dalam dirinya, kecuali Allah. Itu semua ibadah Allah adalah bentuk-bentuk kekufuran. Allah akan merangi mereka. Termasuk mungkin yang dilihat oleh anak kita dalam film-film dari India, atau mungkin dalam pewayangan. Nah, dalam wayang itu semua adalah ajaran-ajaran yang mengarahkan kepada kekufuran, yang mengatakan bahwa Allah itu banyak. Apalagi mereka orang Hindu, orang Buddha, ia adalah menjadikan dewa-dewa, patung-patung sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan juga di antara para petani, ketika mereka hendak menanam padi misalnya, berusaha untuk memberikan sesaji di tulakan-tulakan sawah. Ketika hendak panen, mereka juga memberikan sesaji di pojokan-pojokan sawah, dengan alasan bahwa nanti Dewi Sri sebagai sesembahan selain Allah itu akan menjadikan tanamannya hasilnya semakin bagus. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Kalau kita melihat kisah dua orang yang mereka melewati suatu kaum yang berkorban untuk berhala, ada seorang dikatakan kepadanya, qarrib walau dubaban, korbanlah walaupun dengan mempersembahkan dengan seekor lalat. Faqarrabahu dubaban, ia pun memberikan korban kepada berhala dengan seekor lalat. Faqala Nabi SAW, dakhalan nar, dia masuk neraka. Orang kedua, ketika disuruh untuk berkorban dengan seekor lalat, ia pun tidak mau. Akhirnya dipenggal lehernya. Faqala Nabi SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ibadallah rahimakumullah. Jikalau memberikan sesaji kepada berhala dengan seekor lalat menjadikan seorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita memberikan sesaji kepada selain Allah yang lebih besar daripada itu, berupa telur, berupa ayam panggang, berupa kepala kerbau, dan yang lainnya. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah esa. Al-witr, ganjil, la syabiha lahu wa la nadhira, tidak ada penyerupaan dengan dia, tidak ada tandingan. Bahkan di sana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qul huwallahul wahid, katakan Allah itu satu, Allah itu esa. Allah samad, Allah adalah zat bergantungnya makhluk, seluruh makhluk kepadanya, yang akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebagaimana ucapan Mujahid bin Jabr wa Abdullah bin Abbas, yusmad ilaihi al-hajat, disandarkan kepadanya semua kebutuhan-kebutuhan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin, ila akhir ayat. Allah yang menciptakan diriku, Allah yang memberikan hidayah kepada diriku, Allah yang memberikan makan dan minum kepada diriku. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkannya. Demikian keyakinan seorang muslim ibadah Allah, bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Kalian adalah orang yang fakir, butuh kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji. Kalau kalian tidak menjadikan Allah sebagai zat bergantungnya segala sesuatu, iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid,
Kalau Allah menghendaki, Allah akan hilangkan kalian. Allah akan musnahkan kalian. Allah akan ganti kalian dengan makhluk yang lain. Wa ma dzalika Allah bi'aziz, dan itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Sebutkan tadi bantahan kepada orang musyrikin yang telah menjadikan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Bantahan kepada orang-orang Yahud yang menjadikan Uzair adalah anak Allah. Bantahan kepada orang-orang Kristen yang telah menjadikan Isa adalah anak Allah. Dan bantahan kepada mereka orang-orang kebatinan, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha. Demikian pula mereka yang menyatakan menyatunya makhluk dengan Allah. Semua bisa dibantah dengan surah ini, ibadallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak serupa dengan seorang pun, tidak sama dengan makhluknya. Ibadallah rahimanikumullah, kita lihat bagaimana keutamaan surah Al-Ikhlas. Hadis dari Sa'id Al-Khudri dari Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas itu bisa mengimbangi sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat lain, ajizu ahadukum ayyaqra Al-Quran. Siapa di antara kalian itu yang sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran? Para sahabat mengatakan, siapa di antara kita yang mampu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Qul huwallahu ahad itu bisa mengimbangi sepertiga Al-Quran. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita senang membacanya dan tidak berusaha untuk mengganti seperti sebagian orang-orang Syiah yang mereka membuat tandingan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid mithla hafidul asad, wa lam yahkum bi suriyal balad illa basyarul asad. Demikian kelompok orang Syiah yang mengganti surah Al-Ikhlas, katakan Allah itu esa. Allah zat bergantungnya segala sesuatu, tidak dilahirkan di muka bumi ini semisal dengan Hafidh al-Asad, dan tidak memimpin negeri Suria kecuali Basyarul Asad. Mereka baca dalam surat-suratnya, mereka ganti, dan sepakat para ulama kalau sampai mengganti satu kalimat saja dalam Al-Quran dihukumi sebagai orang kafir. Ibadallah rahimakumullah, jami' hadits Aisyah radhiyallahu taala anha alladhi rawahu Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan fi sariyah. Rasulullah mengutus atau mengirim seorang untuk memimpin dalam pasukan peperangan. Fakana yaqra' li ashabi fayakhtim bi suratil Ikhlas. Beliau ini membaca, mengimami para sahabatnya dan menutup salatnya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Fadzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salu li syai'in li ayyi syai'in yasna." Tanya kepada dia atas dasar apa dia melakukannya. Maka orang tersebut mengatakan, "Li'annaha sifatur Rahman wa inni uhibbu an aqra biha." Karena itu merupakan sifatnya Allah dan saya senang untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbiruh bi anna Allah Subhanahu wa taala yuhibbuh." Beritahu kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Manakala kita senang surah Al-Ikhlas ibadallah, maka Allah akan mencintai kita. Lalu bagaimana kalau kita cinta Al-Quran semuanya? Tentu Allah akan mencintai kita. Ibadallah, itulah sekilas tentang keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Walhamdulillahil alamin.
Alhamdulillahi hamdan hamda. Wa syukran lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Al-Batu ma'an Nabi SAW fi safar. Aku pergi bersama Nabi SAW. Fasami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad. Maka Nabi mendengarkan seorang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Faqala Nabi SAW, wajabat. Maka Nabi mengatakan wajabat. Faqala Abu Hurairah, wama wajabat ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah mengatakan, apa itu wajabat ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan al-jannah. Dia berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, demikian dalam Sahih Bukhari, ketika ada seorang membaca surah Ikhlas, maka Nabi mengatakan kepadanya, kenapa engkau membaca surah Ikhlas ini? Faqala inni uhibbu hadhihi surah. Dia mengatakan, saya senang dengan surah ini, surah Al-Ikhlas. Faqala Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada surah Al-Ikhlas, Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa ibadallah. Kita bisa mengucapkan ketika di ladang, ketika mungkin di tempat pertemuan, atau mungkin ketika sedang di rumah, atau tempat-tempat yang lainnya. Akan tapi bagaimana beratnya lisan ini ibadallah untuk mengucapkan surah Al-Ikhlas. Padahal mudah bagi kita untuk mengucapkannya. Akan tapi tidak ada yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Oleh itulah banyak mohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengucapkannya, membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan di sana ada keutamaan yang lain. Ja'an hadithi Sahal bin Mu'ad bin Anas an abihi al-rawahu Ahmad wa sahih al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan buatkan untuk dia itu satu rumah di surga. Tidak berat. Beda dengan kita di dunia ini. Kadang sampai sudah menikah belum punya rumah. Karena di antara manusia ada yang masih ngekos, bahkan ada yang sudah meninggal dunia belum punya rumah. Maka di antara upaya ibadallah agar kita bisa mendengar rumah di surga Allah Azza wa Jalla, sering-sering kita baca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan khutbah yang kasih ini bermanfaat bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.